Assalamualaikum Sobat Tani Muda. Jumpa lagi dengan saya di channel Muda Lumang Bertani. Alhamdulillah pagi ini kita kembali diberi kesempatan untuk meneruskan perawatan terhadap tanaman brokoli yang hari ini sudah memasuki usia 25 hari setelah tanam. Luar biasa, sejauh ini perkembangannya cukup bagus, signifikan dan memuaskan. Namun yang sejauh ini sulit untuk dikendalikan adalah pertumbuhan gulma yang cukup masif ya. Adapun untuk dilakukan perawatan, kalau disemprot menggunakan herbi itu dikhawatirkan berdampak kepada brokolinya. Jadi kita coba lakukan penanganan dengan cara dicabut saja. Namun rupanya dalam sehari 2 hari saja itu nggak kelar ya kalau dilakukan sendiri. Tapi nanti ke depan kita akan selalu usahakan supaya pertumbuhan rumput tidak terlalu masif. Karena memang cuaca sekarang itu kadang 2 hari itu full hujan gitu ya, kadang selang 2 hari kemudian itu panas, sekalinya panas, full panas. Makanya beberapa tanaman brokoli juga kita ada yang terindikasi dia doyong, roboh ya. Namun walaupun roboh dia tidak tercerabut dari akarnya. Dan saya lihat beberapa tempat, beberapa lubang tanam itu akarnya cukup bagus merambat dan dia cukup gondrong. Nah, lalu apa perawatan yang akan kita berikan pada pagi hari ini? Pantengin terus karena akan kita tayangkan setelah yang satu ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Nah sobat tani muda, ini dia kita close up terlebih dahulu salah satu tanaman brokoli kita yang kesuburannya itu saya kira mencapai target maksimal ya untuk usia yang baru 25 hari setelah tanam. Terlihat batangnya juga tuh gede, kokoh, dan dedaunan bersih, sangat bersih dari ulat-ulatan atau hama-hamaan, dan juga bersih dari bakteri teman-teman. Luar biasa tuh. Walaupun sekarang cuaca itu cukup ekstrim ya dan tidak menentu. 2 hari kadang panas, 2 hari kadang hujan, sekalinya hujan, kadang hujan itu ganti-ganti. Kadang selain hujan juga ya, selain curah hujan yang tinggi, hujan itu dibarengi dengan angin yang cukup kencang ya, sehingga beberapa pohon brokoli itu terindikasi roboh teman-teman, karena mungkin pertama ya terlalu berat bobot pohonnya, yang kedua kemungkinan tanah yang ada di sekitar brokolinya itu kurang tinggi atau mungkin kurang padat teman-teman. Tuh lihat beberapa daun bahkan patah ya tuh seperti ini, tapi terlihat itu batangnya cukup kokoh, kuat, warna hijaunya juga segar. Ya mungkin ini bagian dari hasil yang selama ini kita ikhtiarkan ya, melalui pengocoran yang cukup maksimal dan dilakukan secara intens. Bahkan saya melakukan penjadwalan. Nah esok di tanggal 26 itu adalah fase pengocoran berikutnya yang sudah merupakan pengocoran kelima teman-teman. Tuh lihat, ini salah satu pohon yang indikator pertumbuhannya itu terlihat subur ya. Tuh salah satu indikator kesuburannya, dia daunnya itu lebar, hijaunya juga bagus, batangnya juga besar teman-teman. Tuh saking besar batangnya, dia roboh teman-teman. Tuh akhirnya kemarin sama saya ditimpa pakai tanah. Tuh ini ada lagi yang roboh di sampingnya. Nah nanti teman-teman ketika ditemukan pohon yang roboh seperti ini, alangkah baiknya kalau dia sudah terlalu gede pohonnya itu jangan digeser atau diangkat ya, supaya nanti tidak terjadi
supaya nanti tidak terganggu perakarannya. Nah kalau masih segede gini sebenarnya masih bisa, cuman saya khawatir justru mengganggu sistem perakaran. Terus secara menyeluruh ini terlihat banget ya, jelas tuh dia berdiri kokoh di samping tanaman cabai rawit kita. Walaupun ya sekali lagi saya sampaikan ini pertumbuhan rumputnya cukup masif. Alhamdulillah sih lebih masif pertumbuhan brokolinya sehingga nanti tidak terlalu terkendala dengan tumbuhnya rumput. Jadi untuk rumput tetap akan kita halau, tetap akan kita cabutin satu persatu, walaupun mungkin tidak bisa dalam waktu cepat ya, karena pencabutan rumput itu pekerjaan selingan teman-teman, sebab pohonnya sudah tinggi juga. Jadi untuk pencabutan rumput itu sebenarnya penting, cuman ya bisa kita kerjakan sambil-sambilan seperti itu. Tuh, luar biasa ya, walaupun terlihat tanaman cabainya juga udah mulai membesar, meninggi, tapi itu rupanya tidak menjadi kendala ya, tidak terlalu menaungi tanaman brokolinya. Jadi brokoli kita tetap subur, tumbuh hampir rata ya, walaupun tidak rata-rata banget. Tapi melihat daun yang segar lagi lebar seperti ini nih, ini bagian dari indikator kesuburan dan kebersihan dari serangan hama teman-teman. Tuh ini luar biasa, terlihat sekali ya akarnya itu, tuh banyak sekali. Ini baiknya kalau nanti teman-teman mengalami hal yang sama, yaitu akarnya terlihat banyak dan sedang dalam waktu luang atau kosong, baiknya teman-teman itu selain mencabuti gulma di sekitarnya, teman-teman bisa melakukan penguburan di sini ya, sekitar dapur tanamannya, supaya nanti pertumbuhan akar juga lebih rindang. Semakin rindang akar, semakin kokoh tanaman, juga nanti semakin berpotensi untuk menumbuhkan sirung. Sebab dengan banyaknya akar, pokok utama tanaman akan lebih kokoh dan tentunya lebih subur karena menyerap banyak nutrisi. Seperti itu teman-teman. Nah, adapun kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah pengobatan yang merupakan pengobatan kedua ya, karena pengobatan itu sifatnya dia sekunder atau sifatnya dia insidentil ya. Jadi kadang dalam satu kali musim tanam itu kita hanya perlu melakukan pengobatan ya paling banyak itu sebanyak 7 kali. Kadang hanya 6 kali itu pengobatan sudah cukup. Namun yang biasa lebih intens kita lakukan perawatan itu melalui media kocoran teman-teman. Karena kebanyakan tanaman brokoli itu menyerap nutrisi dari media tanam ya, bukan melalui penyepraian. Tuh lihat, tuh luar biasa. Sekecil itu pun kalau meskipun tanahnya sudah cukup tebal itu di bawahnya ya, tapi masih roboh karena saking kencangnya angin dan beratnya bobot per pohon brokolinya itu teman-teman. Nah, adapun pengobatan yang selalu konsisten kita gunakan untuk tanaman brokoli itu dengan insek yang berbahan aktif fluxametamid ya, dan fungisida yang berbahan aktifnya itu 2, satu difenoconazole dan yang kedua adalah pidiflumethofen. Adapun obat yang kita gunakan untuk menutrisi secara khusus, secara mikro dan makro, baik daun nanti ya, atau pembungaan, atau bahkan menjaga nutrisi dari batang juga, kita biasa menggunakan pupuk atau obat yang mereknya itu merek Dalpon. Mengenai merek itu sebenarnya teman-teman nggak mesti fanatik ya merek apa saja. Cuman yang sudah kita biasa gunakan di sini adalah merek Dalpon. Itu ada mangan, ada zinc, di situ ada magnesium, pokoknya di situ ada kompleks ya. Terdiri dari unsur-unsur makro dan mikro tanaman. Adapun setiap kali satu penyemprotan atau satu tangki penyemprotan yang bobotnya 16 sampai 20 ml air itu
kita biasa menggunakan obat atau nutrisi makro-mikro itu sebanyak 50 ml. Adapun untuk insek dan fungisidanya masing-masing kita menggunakan 10 ml. Nah, salah satu kelebihan yang dimiliki brokoli kita ini, melalui perawatan penyepraian, kita tidak pernah merubah-rubah obat yang kita gunakan ya, baik di fase vegetatif maupun generatif. Jadi kita nggak menggunakan pengobatan atau penyepraian yang sifatnya itu rolling, itu tidak kita gunakan. Pokoknya dari awal penyepraian, yaitu di usia 2 minggu HST sampai hari ini, bahkan yang biasa kita gunakan sampai nanti panen, itu kita selalu menggunakan 3 jenis obat ini ya. Yang insek itu memiliki bahan aktif fluxametamid, sedangkan untuk fungisidanya berbahan aktif difenoconazole dan pidiflumethofen. Adapun untuk pupuk yang menutrisinya atau obat yang menutrisinya, kita selalu menggunakan Dalpon ya, memiliki bahan aktif yang cukup kompleks, termasuk ada unsur hara, makro dan mikronya teman-teman. Nah, itu dia kelebihan perawatan brokoli kita. Tidak pernah menggunakan pengobatan rolling, baik dari fase vegetatif bahkan sampai generatif. Kita tetap menggunakan 3 jenis obat ini. Baik obat maupun takaran yang kita gunakan itu tidak pernah berubah sampai nanti tiba masa panen teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman bersedia konsisten melakukan pengobatan, dijadwalkan begitu, nanti ini kalau misalkan tiba masa panen, dari panen pertama, bahkan kemarin saya sampai panen yang ke-38 kali itu sudah tidak lagi dilakukan pengobatan, karena memang dari awal tanam sampai tiba hari panen itu kita selalu rutin melakukan pengobatan menggunakan penjadwalan. Nah, jika sudah rutin seperti itu, berdasarkan pengalaman yang pernah kami lewati, itu nanti di hari pertama setelah tanam sampai ya kemarin 38 kali panen itu sudah tidak dilakukan pengobatan lagi. Dan rupanya bersih-bersih saja dia sampai di hari 38 kali panen itu. Artinya dari awal nanam sampai beres panen di angka yang segitu itu, kita telah melewati masa panen selama 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan penuh kita terus panen itu tanaman. Sudah dirasakan juga itu, artinya mulai dari harga mahal, harga standar, bahkan kemarin sempat jatuh murah dan sekarang mulai naik lagi, alhamdulillah. Namun kabar-kabar sejauh ini sih sudah ada penurunan lagi. Itu tandanya di tanaman brokoli kita nanti ini, yang insya Allah dalam sebulan ke depan sudah siap dilakukan pemanenan, akan diprediksi kembali naik harga. Amin, semoga saja seperti itu teman-teman. Nah, terakhir informasi yang perlu disampaikan, adapun dari 3.000 ya, kalau nggak salah nih, sampai 3.500 tanaman ini kita pengobatan atau penyepraian di usia yang ke-25 hari ini hanya menghabiskan 2 kompan saja atau 2 tangki yang bobotnya 16 sampai 20 liter air. Nah, terima kasih Sobat Tani Muda. Itu saja barangkali informasi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, bagi yang suka boleh like, bagi yang tidak suka juga boleh dislike ya. Jangan lupa untuk senantiasa men-share video ini supaya manfaatnya lebih luas lagi tersebar ke seluruh petani di Indonesia, terutama petani muda. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Salam muda lemang bertani, salam petani muda mendunia. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.